Pemirsa, salah satu makanan khas Indonesia yang banyak digemari oleh orang adalah sate. Rasa-rasanya setiap orang pernah mencicipi makanan yang berbahan dasar dari daging ini. Nah, tahukah Anda jika makanan sate ini juga memiliki beragam macam yang ada di Indonesia? Kenapa sate? Karena boleh dibilang sate itu kan kekayaan kuliner Nusantara gitu ya. Di hampir setiap daerah punya sate yang khas sesuai dengan masing-masing daerah tersebut gitu ya. Nah, itu yang nanti ditampilkan oleh teman-teman tenan di sini yang masing-masing punya tema sate khusus. Jadi ada sate Padang, dari Padang itu sate lilit, sate buntes, sate Ponorogo, sate Hanjawar, dan lain-lain lah gitu ya, aneka sate dari seluruh Nusantara gitu. Saya ada sate ayam kebon siri dan sate Hanjawar. Nah, ini bedanya sate kebon siri sama sate Hanjawar itu seperti apa sih? Karena kan banyak banget ya di Indonesia ini beragam macam sate. Betul, betul. Jadi kalau sate kebon siri itu adalah sate yang terkenal di daerah Jakarta. Jadi orang semua tahu kalau ditanya sate mana yang terkenal, semua orang pada bilang pasti akan bilang sate kebon siri. Gitu. Tapi sate kebon siri itu ada sate ayam dan sate kambing yang terkenal pastinya ya, karena itu yang klasik. Dan kalau sate Hanjawar sendiri itu adalah salah satu sate yang brand terkenal di kota Cipanas Puncak, tapi itu adalah brand. Dan sebenarnya sate Hanjawar itu adalah sate kambing muda sebenarnya. Jadi kenapa saya bawa sate Hanjawar ke Jakarta, karena kan orang nggak perlu jauh-jauh ke puncak. Ke puncak ya, di untuk Jakarta pun menikmati ada sate Hanjawar ya. Ada bedanya nggak sate bumbu kacang dari sate Hanjawar sama bumbu kacang yang lain? Kalau bumbu kacang sate Hanjawar nggak ada bedanya. Di sini kita pakai bumbu kacangnya dengan yang sama, bumbu yang sama. Cuma kalau yang membedakan adalah marinasinya. Kecuali marangi ya, karena marangi itu kita serve-nya pakai bumbu kecap. Bumbu kecapnya itu dengan tomat, bawang, cabai rawit seperti itu. Ini juga bakarnya masih pakai areng, jadi baunya ini masih sedap ya Mas ya? Segar. Karena gini, kalau kita masak daging, lebih bagus daging itu dengan areng. Karena dengan areng kelapa atau areng kayu itu building rasa, membangun rasa dan aromanya, jadi daging lebih fresh, lebih catchy untuk rasa dagingnya. Pemirsa, berbicara soal sate, ini tidak hanya sate Madura atau sate Marangi yang biasa kita kenal ya Pak ya. Tapi ada satu juga, ini sate Ponorogo Pak. Ya. Boleh dijelasin sate Ponorogo, bedanya dengan sate-sate yang lain seperti apa? Kalau kita ngelihat secara fisik ya, ini mana sate dia potongannya memanjang ya. Dan satu tusuk biasanya cuma 3 ya, karena dia cukup berat. Dan ini memakai daging file ya tanpa lemak. Nah, kemudian yang membedakan juga marinasinya. Marinasi itu artinya sebelum dibakar dia direndam 1 jam. Direndam pakai apa tuh Pak? Bumbu-bumbu diantaranya dia memakai kemiri. Ya, kayak kemiri, bawang, kemudian ada lengkuas gitu. Kalau Pak Darmawan sendiri kenapa ngangkat sate Ponorogo nih? Kan nggak banyak yang tahu juga nih. Saya pernah ke Ponorogo, ke satu kedai yang cukup besar di sana, dan menariknya adalah dia itu sate Ponorogo bisa dibawa keluar kota ya sebagai oleh-oleh, bisa sampai tahan 3 hari, 2 hari, 3 hari gitu, karena memang direndam sama gula merah itu, jadi terkaramelisasi sehingga dia bisa cukup lama tahan. Sebenarnya lagi ini aja sih, olahraga, terus tadi kan sampai HI, muter balik. Nah, sebelum sampai rumah istirahat dulu sambil dinner aja di sini. Sate Ponorogo. Jadi kan kalau sate ayam atau sate daging biasa kan udah bosan. Nah, terus pengen coba tadi sate Ponorogo tuh kayak gimana sih? Ternyata ya lumayan enak. Jadi kalau misalnya suka tipe daging yang nggak ada lemaknya, cocok pilih sate Ponorogo karena benar-benar dagingnya tuh yang tenderloin semua, tender gitu, nggak ada lemaknya sama sekali. Kalau
Bali kayak sate lilitnya kali ya. Jadi bener isinya daging semua. Terus bumbunya juga dua macam, yang tadi bumbu kacangnya sama bumbu kecap cabenya. Jadi lengkap sih, enak. Pemirsa, di depan saya ini ada dua sate, ada sate sapi kelapa dan juga sate Ponorogo. Ini kalau dilihat dari bentuknya, sate kelapa ini lebih kering daripada sate Ponorogo yang teksturnya lebih berair kayak gitu. Nah, kalau untuk sambelnya di sini yang sate kelapa disediakan dua sambal, ada kacang dan juga kecap. Kalau yang untuk sate Ponorogo ini hanya kacang saja. Ini saya mau coba dulu, apalagi nih di sate kelapa, kelapanya baunya sudah sedap sekali. Ini pasti gurih. Jadi sudah tahu kan, ternyata sate memiliki beragam macam dari berbagai daerah di Indonesia. Selain itu, sate-sate ini juga memiliki ciri khas masing-masing, mulai dari bumbu hingga cara memasaknya. Dan selamat mencoba sate dari berbagai daerah di Indonesia.